Ya, kita mengacu kepada Undang-Undang Haji, yaitu nomor 13 tahun 2008, bahwa negara harus memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Nah, melihat beberapa catatan BPK pada penyelenggaraan haji tahun yang lalu dan tim pengawas yang diterjunkan langsung ke Tanah Suci Mekah dan Madinah itu, melihat ada beberapa catatan, baik itu soal penerbangan, pemondokan, catering, dan lain sebagainya. Maka inisiatif Komisi 8 membuat Panja dan Pak Sodik ini menjadi ketuanya adalah bagian penting menghadirkan kembali negara yang memberikan pelayanan terbaik untuk ibadah haji, karena bagaimanapun penyelenggaraan ibadah haji ini menjadi semacam estalase dunia melihat Indonesia. Kalau penyelenggaraan haji ini baik, bagus, tertib, inilah Indonesia yang mulai membenahi manajemen administratif dan sebagainya. Dan ini amanat pembukaan Undang-Undang 45. Kita ingin memperlihatkan, memberikan yang terbaik kesejahteraan kepada warga negara, juga memperlihatkan ini loh, Islam Indonesia. Islam yang tertib, Islam yang damai, Islam yang menunjukkan nilai-nilai administratif dan manajerial yang berdasarkan humanisme. Sebenarnya dari tahun ke tahun ada perbaikan, ada pembenahan. Tetapi dengan dijadikannya tersangka Menteri Agama yang lalu oleh KPK dan catatan BPK ini sebenarnya yang mendorong Komisi 8 untuk lebih meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan, termasuk perlindungan kepada jamaah haji. Jadi kalau biasanya panja itu Pak Sodik ya katanya nanti agak di akhir-akhir. Tetapi dengan panja yang sekarang kita buat, nanti sudah ada kepastian berapa biaya haji, bagaimana pemondokan, catering siapa yang ditunjuk, sehingga termasuk majmuah atau konsorsium yang akan dilihat nanti. Jangan sampai ada konsorsium yang melakukan one prestasi. Karena kita terlalu terburu-buru, mereka memainkan harga, memainkan tata letak yang harusnya 400 meter, tiba-tiba jadi 650 meter. Nah, inilah sebenarnya urgensinya. Ya. Pak Sodik bisa mengelaborasi itu sebenarnya. Tentu pada paparan awal tanggal 27 Januari 2015 kemarin, Menteri Agama sudah memaparkan itu. Tetapi kita perlu untuk mengelaborasi apa yang dikatakan Pak Sodik tadi, bahwa kenapa kenaikan penentuan biaya ibadah haji itu betul-betul kelihatan tergesa-gesa, selalu mepet-mepet gitu. Padahal bisa dipersiapkan dari awal. Di sana kita ada dana, makanya kita menyetujui, Komisi 8 itu menyetujui apa yang disebut dengan DP, uang muka. Ini jarang loh. Itu jarang loh. Kita menyetujui itu supaya apa yang kata Pak Sodik itu ada ketetapan. Jangan sampai kita nunggu keputusan berapa kontrak dengan Garuda dan lain sebagainya. Harusnya ada ketetapan, dan itu risiko yang harus ditanggung oleh negara kalau kita sudah punya kepastian berapa harga yang ditentukan. Lalu setelah itu masyarakat diberitahu kapan akhir pembayaran. Karena itu ada yang dimainin juga. Ada jamaah yang sudah mau berangkat tahun ini karena dia tidak bisa melunasi batas akhir, akhirnya dia nggak bisa berangkat, dan akhirnya jadi kuota apa tuh Pak Sodik? Saya ingin masuk juga pada persoalan bahwa ibadah haji ini melibatkan pemerintah Arab Saudi. Nah, kita mendesak Kemenak untuk sebagai penyelenggara ya, untuk juga melakukan lobby, juga melakukan hubungan yang lebih intens dengan pemerintah Arab Saudi soal bagaimana mereka memberikan pelayanan terbaik. Mereka mengklaim sebagai khadimul, bukan mengklaim ya, mereka memang bertugas menjadi khadimul haramain, pelayan untuk dua tanah suci. Nah, lobby-lobby inilah yang akan kita melihat bagaimana misalnya perumahan-perumahan tidak lewat konsorsium yang nakal. Makanya kita Panja nanti juga memberikan catatan mana penyelenggara perumahan, pemondokan, catering yang memang merugikan jamaah, blacklist aja, jangan dipakai lagi. Kita tekan itu. Jadi kita harus tegas sekarang. Tegas dong, mainnya tegas. Harus tegas. Nah, begitu pula tentang majmuah itu, konsorsium itu. Ada 9 konsorsium yang kemarin bekerja sama dengan Kemenak itu. Ternyata mereka dengan gampang, dengan alasan perluasan wilayah di Madinah atau di Mekah, yang kita janjikan 400 meter menjadi 650, malah ada yang lebih jauh. Nah, itu sebenarnya yang harus kembali betul-betul kita ada sumber daya manusia yang bisa menjamin sistem dan apa yang dikatakan Pak Sodik tadi itu betul-betul diikuti oleh mereka, termasuk bantuan hukum. Jadi jangan, mungkin seperti kasus ya, mungkin apa yang dikatakan oleh kita sebagai TKI misalnya, tapi mereka menganggap itu budak. Nah, itu harus ada persamaan juga soal haji. Nah, kita pun melihat bahwa persoalan
lama tinggal di sana, itu kan persoalan bagaimana pemulangan. Ini persoalan bandara. Ya. Gate, kita udah punya gate loh. Gate Indonesia itu khusus. Oh iya. Tetapi penerbangan kita hanya 14 kali karena memang di di airport King Abdul Aziz, lalu di Jeddah ya, terus sekarang ada ke Madinah. Kita baru bisa mendesak bahwa gelombang pertama langsung ke Madinah, gelombang kedua langsung ke Mekah, nanti pulangnya jadi tidak bolak-balik kayak gitu. Menurut saya ada banyak persoalan yang harus diselesaikan agar masa tinggal itu semakin mengecil. Kayak gitu. Yang penting ada target arba'in di Madinah 7 hari seminggu, seminggu itu lalu ada di Mekah. Tetapi untuk mempercepat dalam tahun-tahun ini, saya rasa kita harus butuh waktu. Kita harus bertahap sepertinya ya. Bertahap. Setidaknya jauh lebih enak lah. Kalau saya ini Mbak Yus, kalau saya melihat ini juga sumber daya manusia di Arab Saudi. Jadi ketika haji itu banyak orang di mana-mana, mereka tidak mohon maaf, ada tiba-tiba supir yang nggak tahu dia dari Mesir dari mana, tidak tahu jalur. Lalu ya Indonesia itu sebenarnya lebih bagus lah ya kalau bandara itu. Jadi kalau pas haji kita lihat bagaimana si petugas haji itu pegang komputer aja tak 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 tak. Aduh, saya bilang jahiliyah banget gitu loh. Saya optimis ya. Ada perbaikan. Tetapi dukungan dari masyarakat, termasuk kritik-kritik yang dari daerah, termasuk saya ingin ini juga Pak Sodik bahwa ini sumber daya manusianya yang melayani, pelayan itu. Dari mulai tingkat pembinaan, lalu ketegasan pemerintah siapa yang boleh berangkat atau tidak. Misalnya saya baru dapat masukan dari pesantren Ciwaringin di Cirebon, jangan yang tua yang dilarang itu, tetapi larang orang yang belum akil balik, yang anak kecil. Kalau yang tua kan kapan lagi bisa haji lah. Malah kadang-kadang ada orang yang ingin mati di sana kan. Nah, tetapi haji begitu. Makanya saya minta data yang valid, transparan. Mana yang kuota kita sebenarnya, jangan sampai tiba-tiba ada permainan kuota, pindah-pindah dari mana dan sebagainya untuk kepentingan orang-orang di Kementerian Agama.